Yo bro, gue Mike dari Alpha Omega V-Lab. Pernah nggak sih lo kepikiran kenapa orang capek-capek bikin kripto, padahal kita udah punya uang, bank, mobile banking, QRIS, dan segala macam? Nah, dengerin dulu. Kripto itu bukan muncul gara-gara orang gabut pengen bikin koin lucu doang. Ada sejarah panjang, ada keresahan gede, dan ada masalah nyata yang pengen dibenerin. Jadi di video ini kita bakal kupas tuntas fundamental cryptocurrency dari nol. Nggak pakai ribet, nggak pakai bahasa dewa langit, dan gue bikin sesimpel mungkin biar lo bener-bener paham. Mulai dari kenapa kripto lahir, blockchain itu apaan, bedanya Bitcoin, altcoin, meme coin, sampai dompet digital dan DeFi. Sebelum kita gas videonya, gue mau kasih disclaimer cepat. Video ini gue bikin murni buat tujuan edukasi dan berbagi informasi doang, biar kita semua makin paham sama teknologi di baliknya. Ingat ya, ini bukan ajakan buat transaksi, apalagi saran finansial buat lo langsung all in ke koin tertentu. Dunia kripto itu volatilitasnya liar banget bro. Harganya bisa naik tinggi, tapi bisa juga anjlok sampai 90% cuma dalam semalam. Belum lagi ada resiko teknis kayak bug di smart contract atau resiko kehilangan akses wallet yang bisa bikin aset lo hilang selamanya karena nggak ada fitur lupa password di sini. Jadi tetap wajib DYOR atau do your own research. Riset sendiri sampai dalam, karena di dunia ini, lu adalah bank buat diri lu sendiri dan lu yang megang kendali penuh atas keputusan lu. Tetap bijak dan jangan cuma ikut-ikutan tren ya bro. Gini bro, kita mundur dulu ke tahun 2008. Waktu itu dunia kena hantaman krisis finansial gede banget, yang sekarang dikenal sebagai Great Recession. Dampaknya nggak main-main, ekonomi turun, pengangguran naik, harga rumah jeblok, pasar saham rontok, dan banyak orang jadi makin sadar kalau sistem keuangan yang kelihatannya kokoh ternyata bisa oleng parah juga. Bayangin lo lagi naruh hidup lo ke sistem yang katanya aman, tapi pas badai datang, semua orang panik. Nah, dari suasana kayak gitu, wajar kalau muncul pertanyaan. Emang nggak ada ya sistem uang digital yang bisa jalan tanpa terlalu bergantung ke pihak tengah? Aslinya tuh ide uang digital tanpa perantara sentral itu bukan langsung muncul pas Bitcoin. Jauh sebelum Bitcoin lahir, sudah ada beberapa ide pendahulu. Salah satunya datang dari David Chaum, yang dari tahun 1983 udah ngebahas digital money dengan fokus ke privacy dan pencegahan double spending. Lalu di tahun 1990 muncul DigiCash dengan uang digital yang disebut e-cash. Tapi masalahnya sistem kayak e-cash itu masih bergantung ke pihak pusat. Jadi walaupun idenya keren, dia belum benar-benar lepas dari modal ada bos di tengah. Terus ada juga ide BitGold dari Nick Szabo. Szabo nyari cara supaya ada aset digital yang langka, susah dipalsukan, dan minim ketergantungan sama pihak ketiga. Di tulisannya dia secara eksplisit ngomong bahwa uang selama ini bergantung pada trusted third party, dan BitGold dia bayangin sebagai versi digital yang punya kelangkaan kayak emas. Bahkan dalam materi sejarah uang digital dari Duke University, BitGold disebut sebagai salah satu pendahulu paling dekat ke Bitcoin. Nah, terus datanglah momen penting itu. Di tahun 2008, seseorang atau sekelompok orang dengan nama Satoshi Nakamoto merilis white paper legendaris berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Simpelnya, Satoshi bilang, gimana kalau ada sistem uang elektronik yang bisa kirim pembayaran langsung dari orang ke orang tanpa harus lewat lembaga keuangan. Di white paper itu juga dijelasin kalau perdagangan online selama ini terlalu bergantung pada financial institution sebagai pihak ketiga yang dipercaya, dan model kayak gitu punya kelemahan bawaan. Jadi kalau gue sederhanain, Bitcoin itu lahir bukan cuma sebagai uang internet, tapi sebagai jawaban atas keresahan lama. Gimana caranya orang bisa kirim nilai secara digital tanpa harus selalu percaya ke admin pusat? Dan story paling ikoniknya adalah tahun 2010 ada programmer bernama Laszlo Hanyecz yang posting di forum Bitcoin dan bilang kurang lebih, gue bayar 10.000 Bitcoin buat 2 pizza. Itu beneran kejadian dan jadi salah satu transaksi dunia nyata paling terkenal dalam sejarah kripto. Bayangin bro, hari ini orang lihat Bitcoin kayak aset mahal, tapi dulu 10.000 BTC ditukar cuma buat 2 loyang pizza. Lucu? Iya. Bersejarah? Banget. Karena itu nunjukin satu hal penting. Bitcoin akhirnya dipakai buat transaksi nyata, bukan cuma ide di forum doang. Nah sekarang pertanyaannya, kalau nggak ada bank, nggak ada admin pusat, terus siapa yang nyata transaksinya? Nah disinilah masuk konsep blockchain. Bayangin blockchain itu kayak buku kas RT, tapi versi digital super canggih. Semua warga bisa lihat isi bukunya, semua transaksi dicatat, dan setelah masuk catatan resmi, isinya nggak bisa seenaknya dihapus atau diedit sendiri sama satu orang.
Di penjelasan resmi Bitcoin, blockchain disebut sebagai shared public ledger, alias buku besar publik bersama yang jadi sandaran seluruh jaringan Bitcoin, dan semua transaksi yang sudah terkonfirmasi masuk ke situ. Terus, siapa yang jaga buku kas ini? Bukan satu kantor, bukan satu bos, bukan satu server di ruang AC. Yang jaga itu jaringan komputer di seluruh dunia. Di Bitcoin, ada yang namanya full nodes, yaitu program yang memvalidasi transaksi dan blok secara penuh, lalu bantu menyebarkan informasi itu ke node lain. Bitcoin.org juga jelas, bilang bahwa banyak orang dan organisasi sukarela menjalankan full nodes, jadi sistemnya ditopang banyak pihak independen, bukan operator tunggal. Jadi simpelnya, blockchain itu kuat karena banyak yang pegang salinan dan banyak yang ikut ngecek. Makanya dia susah dimatiin cuma dengan cabut satu colokan. Sekarang kita bahas mining. Mining itu sering disalahpahami seolah-olah cuma nambang koin, padahal fungsi utamanya lebih penting, mengonfirmasi transaksi dan nambah blok baru ke blockchain. Kalau analoginya, mining itu kayak lomba nyelesain teka-teki matematika super susah. Siapa yang duluan beres, dia dapat hak buat nambah halaman baru ke buku kas bersama tadi. Di penjelasan resmi Bitcoin, mining disebut sebagai Distributed Consensus System yang menjaga urutan waktu transaksi, melindungi netralitas jaringan, dan bikin komputer-komputer di jaringan bisa sepakat soal kondisi sistem. Makanya mining butuh tenaga komputasi dan energi yang besar, terutama di jaringan seperti Bitcoin. Nah, kalau staking, ini pendekatannya beda. Kalau mining itu ibarat lo jagain kompleks sambil bawa genset segede truk, staking itu lebih kayak lo naruh jaminan buat nunjukin kalau lo ikut main jujur. Di sistem proof of stake, validator harus menaruh aset yang bernilai di jaringan dan aset itu bisa kena hukuman kalau dia curang. Ethereum menjelaskan bahwa proof of stake berbeda dari proof of work karena keamanan jaringan datang dari aset yang di-stake, bukan dari kompetisi komputasi seperti mining. Dan setelah pindah ke proof of stake, Ethereum menyebut konsumsi energinya turun sekitar 99,98% dibanding model proof of work sebelumnya. Jadi kalau disederhanain, mining amanin jaringan pakai kekuatan komputer, staking amanin jaringan pakai jaminan aset. Sekarang masuk ke peta dunianya. Kalau dunia kripto itu tongkrongan, maka Bitcoin adalah bapak kosnya. Dia yang paling tua, paling dikenal, dan paling sering dianggap sebagai emas digital. Kenapa banyak orang nyebut Bitcoin emas digital? Karena jumlahnya terbatas. Di FAQ resmi Bitcoin, dijelaskan bahwa Bitcoin itu unik karena hanya ada 21 juta Bitcoin yang pernah dibuat. Jadi ada unsur kelangkaan di situ. Bayangin barang yang suplainya jelas, nggak bisa dicetak sesuka hati, dan semua orang tahu aturannya dari awal. Buat sebagian orang, itu bikin Bitcoin cocok dilihat sebagai alat penyimpan nilai jangka panjang. Dan satu hal lagi yang penting, jaringan Bitcoin itu nggak dimiliki siapa-siapa. Di FAQ resminya juga dijelaskan bahwa nobody owns the Bitcoin network, dan Bitcoin dikontrol oleh para penggunanya di seluruh dunia lewat konsensus bersama. Setelah Bitcoin muncullah yang biasa disebut altcoin, alias alternatif coin. Nah, jangan anggap semua altcoin itu cuma Bitcoin KW. Banyak yang lahir karena pengen nawarin fungsi tambahan. Contoh paling terkenal tentu Ethereum. Ethereum bikin konsep smart contract populer, yaitu program yang berjalan di blockchain dan bisa otomatis ngejalanin aturan tertentu tanpa harus nunggu admin manusia. Ethereum.org bahkan ngejelasin smart contract sebagai program yang berjalan di Ethereum blockchain, berisi kode dan data, dan bisa mengeksekusi aturan otomatis sesuai programnya. Kalau pakai analogi tongkrongan, kalau Bitcoin itu kalkulator buat nyimpen nilai, Ethereum lebih kayak HP smart yang bukan cuma bisa nyimpen, tapi juga bisa jalanin aplikasi. Terus ada juga Solana. Di dokumentasi resminya Solana menyebut smart contract mereka sebagai program, yaitu kode yang berjalan on-chain untuk mendukung aplikasi blockchain. Makanya banyak altcoin tuh lahir dengan misi, bikin transaksi lebih cepat, biaya lebih murah, atau aplikasi lebih luas. Nah ini bagian paling rame di internet, meme coin. Contoh paling terkenal tentu Dogecoin. Bahkan situs resmi Dogecoin sendiri terang-terangan bilang bahwa Dogecoin memang lahir sebagai joke alias candaan. Lalu ada Shiba Inu yang sejak awal brandingnya juga nempel banget sama kultur meme dan bahkan dikenal dengan sebutan Dogecoin Killer di materi proyeknya. Meme coin itu ibarat anak tongkrongan yang awalnya niat bercanda, tahu-tahu viral. Bisa cuan? Bisa. Bisa jeblok brutal? Juga bisa. Karena harga meme coin sering banget digerakin hype, komunitas, tren internet, dan sentimen yang liar. Jadi seru? Iya. Tapi kalau lo masuk tanpa ngerti resikonya, ya bisa kepleset juga. Nah, sekarang kita bahas yang sering bikin orang salah paham, yaitu wallet.
Banyak yang ngira wallet itu tempat nyimpen koin secara harfiah, padahal simpelnya wallet itu alat buat ngakses akun dan ngelola kunci. Di ethereum.org dijelaskan bahwa wallet adalah tool yang memungkinkan lo berinteraksi dengan akun menggunakan keys, buat lihat balance, kirim transaksi, dan lain-lain. Kalau analogi gampangnya gini bro, aset kripto lo itu ibarat isi brankas, sementara wallet itu lebih kayak alat pegang kunci akses ke brankas tersebut. Kalau lo daftar di exchange, biasanya lo langsung dapat wallet juga buat transaksi. Itu bikin hidup praktis, tapi artinya sebagian kontrol biasanya ada di platform tersebut. Kalau lo pakai self-custody wallet, kontrol lebih banyak ada di tangan lo sendiri. Dan ini bagian paling penting. Di kripto, lo bisa jadi bank buat diri lo sendiri. Keren? Keren. Tapi tanggung jawabnya juga ngeri. Karena wallet modern biasanya ngasih lo seed phrase atau recovery phrase. Ethereum.org bilang seed phrase itu harus ditulis dan simpan aman, karena itu satu-satunya cara buat recover wallet kalau ada masalah. Jadi simpelnya, di bank tradisional, lu percaya bank buat jagain uang. Di self-custody crypto, lu sendiri yang jadi satpam, manajer, sekaligus customer service. Nah, sekarang masuk ke topik yang bikin banyak orang bilang, oh jadi blockchain bukan cuma soal koin doang. Itu adalah DeFi, singkatan dari Decentralized Finance. DeFi itu sederhananya adalah layanan keuangan yang dipindahin ke dunia blockchain, jadi bisa diakses lewat internet tanpa harus lewat bank tradisional sebagai pengendali utama. Ethereum.org menjelaskan, DeFi sebagai istilah kolektif untuk produk dan layanan keuangan yang bisa diakses siapapun yang bisa memakai Ethereum selama punya koneksi internet. Mereka juga bilang, di DeFi, pasar itu selalu buka dan gak ada otoritas pusat yang bisa seenaknya ngeblok pembayaran atau nolak akses lo. Bayangin bro, DeFi itu kayak vending machine keuangan. Kalau di bank biasa lo datang ke gedung, isi form, ketemu petugas, diverifikasi, nunggu jam kerja, nunggu approval. Kalau di DeFi, banyak proses itu diganti sama kode dan smart contract. Ethereum sendiri bahkan pakai analogi vending machine buat jelasin smart contract. Kalau inputnya benar, outputnya jalan otomatis sesuai aturan program. Di halaman resmi Ethereum, layanan DeFi yang disebut termasuk kirim uang global, akses stablecoin, pinjam-meminjam, tabungan kripto, trading token, manajemen portfolio, sampai asuransi. Kelebihannya jelas, buka 24/7, akses global, gak harus nunggu jam operasional bank, dan dalam banyak kasus gak perlu birokrasi model slip gaji atau tumpukan dokumen dulu. Tapi bro, dengerin dulu, DeFi bukan surga tanpa jebakan. Karena semua jalan di atas kode, maka kalau kodenya salah, celahnya kebuka. Smart contract di Ethereum dijelaskan berjalan sesuai program dan interaksinya bersifat irreversible secara default. Di ekosistem DeFi sendiri sampai ada layanan asuransi buat perlindungan terhadap bugs dan exploits yang secara nggak langsung nunjukin bahwa resiko teknis itu nyata. Jadi DeFi itu keren banget secara konsep, tapi bukan berarti anti gagal. Nah bro, kalau kita tarik garis besarnya, kripto itu lahir dari keresahan terhadap sistem lama, lalu dibangun dengan ide bahwa nilai bisa dipindah secara digital tanpa harus selalu nunggu izin pihak tengah. Blockchain bikin catatannya transparan dan susah dimanipulasi sendirian. Mining dan staking jadi cara buat jaga keamanan jaringan. Bitcoin berdiri sebagai aset digital langka dengan supply terbatas. Altcoin datang bawa eksperimen teknologi baru. Dan meme coin nunjukin kalau internet kadang bisa bikin candaan jadi pasar miliaran dolar. Wallet ngajarin satu hal penting. Di dunia kripto, kebebasan itu datang bareng tanggung jawab. Dan DeFi nunjukin bahwa layanan keuangan bisa dibikin lebih terbuka, lebih global, dan lebih otomatis, walaupun tetap ada resiko yang harus dipahami. Jadi closing gue simple aja bro. Kripto itu alat, pinter-pinter pakainya. Jangan FOMO, riset dulu. Kalau lo ngerti fondasinya, lo nggak gampang kemakan hype. Kalau lo nggak ngerti fondasinya, ya lo gampang jadi exit liquidity orang lain. Kalau video ini bikin lo lebih paham dan ngerasa penjelasannya ngebantu, jangan lupa share, like, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar, next lo mau gue bahas apa? Bitcoin lebih dalam, altcoin, on-chain, DeFi, atau cara baca narasi pasar kripto. Sampai ketemu di video berikutnya bro.